Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Terus Melangkah Hingga Mencapai Kemenangan. Menyambung artikel kemarin tentang menetapkan tujuan, saya ingin mengulas kembali kutipan dari Lao Tzu. The journey of 1,000 miles begin with a single step. Perjalanan 1,000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Mengambil langkah pertama itu mudah, tetapi untuk konsisten maju itu tidak mudah. Perjalanan tidak selalu lancar. Kadang halangan merintangi, badai menerpa, hujan, dan sebagainya. Saat-saat berat, godaan untuk menyerah sangat masuk akal. Menarik sekali, Tuhan mengingatkan apapun yang terjadi, sesungguhnya posisi kita secara rohani di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus 2 ayat 6. Artinya ending kita selalu menang. Jangan khawatir tentang memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Bagian kita hanyalah fokus untuk bangkit kembali. Tuhan akan menemui kita di sana dan memberikan kekuatan untuk mengambil langkah berikutnya. Asalkan kita terus bergantung dan melangkah bersamanya. Dan setiap langkah itu merupakan suatu mukjizat. Saya terinspirasi sekali dengan pengajaran Pak Irwan Siregar, bahwa kita tidak perlu sempurna saat berjalan bersama Yesus. Just show up. Istilah masa kininya pokoknya setor muka, hahaha. Tuhan menghargai kok ketaatan kita. Contohnya Abraham. Hidup Abraham tidak sepenuhnya sempurna. Banyak kesalahan yang diperbuatnya. Suatu ketika berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tercatat dalam Kejadian 12 ayat 1. Apa yang Abraham lakukan? Abraham taat, tetapi dia membawa pula istrinya, ayahnya, dan Lot keponakannya. Blas gak sesuai yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Abraham tetap pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang maupun kembali ke kampung halamannya. Ketika timbul kelaparan, Abraham dan Sarai mengungsi ke Mesir. Karena Sarai cantik, Abraham takut dibunuh jika mereka tahu Sarai itu istrinya. Abraham bersepakat dengan Sarai berbohong bahwa Sarai itu adiknya. Raja Mesir Firaun membawa Sarai ke istananya hendak dijadikan istri. Allah yang menegur Firaun sehingga mengembalikan Sarai kepada Abraham. Tetapi Allah berkenan kepada Abraham karena ketaatannya. Bahkan dia dijuluki Bapa orang beriman. Meski Abraham tidak sempurna, dengan berjalannya waktu, Abraham makin taat dan beriman. Demikian juga dengan kita. Datang saja dengan keadaan kita apa adanya, tetapi terus membangun hubungan intim dengan Allah seperti Abraham, dengan taat dan setia. Dengan berjalannya waktu dalam perjalanan bersama Tuhan,
dan kehidupan pribadi kita pun dibentuk semakin hari semakin dewasa dan bijak. Pengalaman itu membentuk kita. Tuhan sendiri yang akan membimbing kita menuju masa depan yang penuh harapan sesuai janjinya. Desember lalu saya betul-betul merasa lelah dan burnout, dikejar berbagai tugas dan tanggung jawab. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Kok bisa sampai burnout? Sejak sekolah, fokus hidup kami para murid selalu kepada Tuhan. Menulis, mengajar, berdiskusi dengan teman-teman selalu tentang Tuhan. Tetapi tetap butuh waktu khusus berdua dengan Tuhan tanpa dibebani target berbagai tugas. Tuhanlah sumber segalanya. Akhirnya saya memutuskan seruput kopi cantik dan gospel truth hanya muncul dari hari Senin hingga Jumat. Sabtu hari khusus untuk belajar dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa harus dikejar, harus post artikel. Minggu biasa seharian di gereja. Ternyata perubahan ini menimbulkan semangat dan ide-ide baru. Menulis jadi lancar dan menyenangkan. Just show up. Roh Kudus akan membimbing kita melakukan penyesuaian selaras dengan yang terbaik bagi kondisi kita. Dia akan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Rick Warren berkata, God doesn't require us to be perfect. He only asks us to follow Him with our whole hearts. Tuhan tidak mengharuskan kita menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita untuk mengikuti Dia dengan segenap hati. Siap? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.